Bagaimana harus dilakukan untuk memaafkan ayah yang sering kali mengata-ngatai saya bodoh, malas, lamban, suka menyalahkan saya. Saya pintar, IQ 120. Di sekolah pintar, tapi tidak juara. Doakan kebaikan. Ini mungkin karena ayah anda bukan orang yang faham agama kan gitu. Orang yang faham agama, jadi harusnya memang didoakan, diingatkan. Ayah, ini adalah perbuatan. Kalau ayah ucapin kalimat itu nanti jadi doa buat saya. Kenapa ayah nggak doain saya kebaikan, gitu kan? Supaya saya menjadi tokoh masyarakat, saya menjadi yang soleh, saya menjadi anak yang bisa berbakti. Kalau dia tidak mau ya sudah, kita doakan supaya dapat hidayah saja. Memang ada satu hal yang teman-teman sekalian yang kalau saya biasa berbicara dengan teman-teman yang sudah berumah tangga dan punya anak sudah menjadi status orang tua. Saya bahasakan begini, ada satu hal yang harus kita perbaikin, yang sering tertanam secara tidak disadari dalam jiwa setiap orang tua. Anak-anak yang kita milikin, anak kita ini, walaupun pintarnya seperti apa, cerdasnya seperti apa, tetap status anak melekat dalam diri kita sebagai orang tua. Gitu kan? Jadi tetap saja kita anggap biar dia mau S1 kah, S2 kah, mau S10 kah, anak, kamu anak, tetap saja. Sebagian orang tua begitu prinsipnya, sehingga tidak boleh dinasihatin oleh anaknya. Ini sangat tidak bijaksana ya. Saya bersyukur kepada Allah SWT, ayah saya luar biasa gitu dalam mendidik. Saya dari kecil saya menyadari dan saya merasakan sendiri, dari saya masih SMA, seringkali kalau ayah saya itu ngajak duduk saya diskusi. Kalau ada pendapat saya yang baik, diambil sama beliau. Sampai sekarang, kadang-kadang telepon-teleponan, saya sering ditanya, padahal beliau jauh lebih tua dari saya. Gitu kan? Jauh lebih bijaksana, dituakan sekali di keluarga, didengar oleh masyarakat di Makassar. Tapi saya melihat beliau sangat menghormati anaknya, sehingga saya pun punya percaya diri untuk memberikan pendapat-pendapat. Nah ini, saya melihat ini hal positif. Mesti kita sebagai orang tua jangan mengikat anak itu di status anak terus, sehingga kita anggap anak yang tidak boleh atau tidak akan bisa memberikan masukan orang tuanya. Ini pemahaman yang salah. Orang tua yang susah juga orang tua yang menghormati dan menghargai kalau pendapat anaknya positif, apalagi nasihat-nasihat agama. Jadi coba diberikan masukan ke ayahnya sambil didoakan. Mudah-mudahan saja beliau mau dengar gitu kan. Selebihnya innamal a'malu binniyat, Allah lebih tahu insyaallah. Setiap kali dia berdoa tidak baik, kita mengatakan ya Allah, semoga saja ini tidak terjadi padaku. Kita berdoa kepada Allah SWT agar tertepis doa-doa tidak baik itu. Bagaimana hukum jika bila ada seseorang akhwat yang gemar mengupload foto dirinya atau sketsa wajah cantiknya di sosial media agar dipuji orang atau guna mempromosikan suatu produk, contoh produk hijab? Apakah hal tersebut termasuk kategori dosa besar yang dimaksud dalam bahasan kali ini? Tentu saja ini dianjurkan untuk tidak boleh, jangan dilakukan. Kalau apakah itu dosa besar tergantung dia sekarang bermodel tabarruj atau tidak gitu. Dalam arti kata kalau untuk model tadi ya, kalau misal dia jual baju di butik, kemudian orang yang datang mau lihat baju itu dan dia memang kebetulan pakai baju itu, dan dia mengatakan ini baju yang saya pakai, contoh hanya untuk orang di tokonya dan sesama jenisnya, maka itu masih terbuka pintu boleh. Tetapi kalau dimaksud di sini mengupload, sengaja memamer fotonya seperti foto model, ini semua tidak boleh dalam Islam. Allahu a'lam, ini yang saya tahu tidak boleh dan ini termasuk kategori dosa. Tapi apakah dia masuk dalam dosa besar? Allahu a'lam. Ya. Bagaimana hukumnya jika saya mengucapkan selamat hari ibu ke ibu saya, sedangkan ibu saya ingin diberi kado dan spesial pada hari tersebut? Hari ibu, setahun sekali ya. Saya tanya akhwat kita di belakang, mana anda pilih? Setiap detik dihormatin oleh anak atau setahun sekali? Hari ibu itu ada kisahnya sendiri, itu hari Nasrani. Ya, banyak referensinya, malah kalau kita buka internet itu terlalu banyak apa sebabnya, apa kisahnya gitu kan. Di antaranya sudah sering saya sampaikan. Jadi ada banyak ibu-ibu juga yang sempat ribut di Amerika itu karena tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya gitu kan. Sehingga mereka minta minimal setahun sekali pada saat sudah masuk pantu jompo, itu nggak ada lagi anaknya yang datangin. Maka mereka sampaikan kepada pemerintah Amerika untuk diadakan khusus tanggal biar hari ibu, biar mereka bisa datang melihat kami gitu. Karena kalau sudah kerja, kalau sudah balik, sudah disuruh kerja keluar rumah, lalu kemudian mereka mandiri. Orang tuanya tinggal dimasukin panti jompo, sampai ada yang meninggal pun orang tua tidak diurus lagi.
Ditelepon oleh panti jompo, ini orang tua kamu sudah meninggal, udah urus saja jenazahnya berapa biayanya saya transfer. Selesai. Ya. Nah maka karena itu mereka harusnya gitu kan, harusnya merayakan itu, mengadakan hari itu. Salah seorang syekh, saya lupakan di Mesir, kemarin ada kisahnya dia tulis dalam sebuah buku. Kalau nggak salah pengalaman beliau pribadi. Satu waktu beliau lagi ke Jerman, kemudian jalan. Di pinggir jalan ada satu ibu, sudah sangat tua gitu. Ibu ini mau menyeberang jalan, tidak ada mobil yang berhenti kasih jalan. Sudah bungkuk pakai tongkat, terus mobil lula lalang tidak ada yang kasih jalan. Sampai kalau tidak salah dia bantu jalan, nyeberangin jalan gitu. Lalu dia bilang pada bukunya itu, mungkin ibu ini atau nenek ini pada saat dia masih muda, kalau dia jalan, semua mata akan melihat ke arahnya. Tapi begitu dia sudah tua begini, tidak ada yang mau kasih jalan aja, tidak ada yang kasih. Dan ini sangat berbeda kalau dalam Islam. Ya, Islam itu tidak mengenal masa setahun sekali. Setiap saat seseorang itu sebelum ya orang tuanya lemah, sebelum tua pun sudah harus bakti. Dari dia masih kecil, kemudian sampai orang tuanya tua, sampai orang tuanya sudah mati, tetap disuruh berbakti. Ya, itu. Suruh berbuat baik, suruh kunjungin teman-temannya, suruh doain, suruh bersedekah, suruh haji dan umrah kalau dia sudah meninggal. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak mengenal waktu. Ya, tidak mengenal waktu. Kalau ibu anda minta kado, jelaskan dulu. Bu, saya akan kasih kado. Ya. Tapi tidak ada hubungannya sama tanggal ini ya bu. Karena ini adalah acaranya orang Nasrani. Ibu setiap saat minta apapun saya kasih. Ibu apapun yang ibu butuhkan selama saya mampu saya kasih. Sebagai bentuk perintah dari Allah bakti dengan ibu. Gitu kan. Jelaskan, berikan penjelasan. Itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ibu saya pernah baca buku-buku tanda-tanda kematian. Sekarang dia sakit asam lambung dan seolah-olah dia akan meninggal saat ini dan selalu berpesan kepada anak-anaknya. Bagaimana sikap saya kepada ibu saya agar dia tidak selalu berpikiran merasa ingin meninggal terkait tema hari ini tentang qada dan qadar. Doakan ibu saya Ustaz agar disembuhkan dari penyakit. InsyaAllah semoga Allah angkat penyakitnya dan seluruh muslimin dan muslimat juga diangkat permasalahan dan penyakit-penyakitnya. Kalau masalah mati sudah pernah saya jelaskan. Kalau ada seseorang yang selalu memiliki perasaan mengingat kematian, itu tanda-tanda keimanan teman-teman sekalian. Jangan dibuang itu. Karena untuk memunculkan perasaan akan mati, kemudian akhirnya terdongkrak untuk beribadah kepada Allah, itu adalah tanda-tanda keimanan. Karena kenapa banyak orang-orang yang berfoya-foya, orang yang berbuat maksiat, kenapa mereka berani melakukannya? Karena mereka tidak berpikir akan mati. Mati itu hanya akan datang kepada orang yang memiliki keimanan. Itu sudah satu hal yang positif. Nanti kalau saya mati bagaimana ya? Nanti akan begini. Itu selalu sampai sebagian ulama salaf menggali liang lahat di belakang rumah mereka untuk mengingat kematian. Setiap malam masuk, duduk, nanti kemudian dia masuk ke kamarnya tidur sehingga tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Seperti itulah memang. Ya. Jadi ini tanda keimanan. Kalau menurut saya tinggal ditunggangin keadaan ini untuk memotivasi ibu anda ini supaya rajin beribadah. Dukung ibadah-ibadahnya, berikan sejadah yang baru, berikan mukena yang baru, mungkin berikan Quran yang besar, dia mau baca, dukung apa saja, apa yang dia minta kita berikan, kesempatan berbakti. Kalau saya ini malah positif, jangan malah berharap itu dihilangkan, gitu kan? Tidak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mati. Kita bisa ingatkan, ini anda bisa mengingatkan ibu antum, bisa ingatkan ibu antum, atau untuk kita juga semua teman-teman sekalian. Bagi orang beriman mati itu bukan akhir segala-galanya, tapi awal segala-galanya. Bagi orang beriman, karena kita akan menerima hasil. Ini nanti antum dulu di majelis ilmu, sholat berjamaah, apa saja ibadah yang sedang kita kerjakan teman-teman, mati itu akan membuat kita melihat hasilnya. Kegembiraan seseorang bisa mengetahui hasil daripada perbuatannya, gitu kan? Sama kita ujian, kita sudah sekolah bertahun-tahun, 1 tahun misalnya, atau 2 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun kita sekolah, kemudian kita diujian untuk menentukan hasil kita. Setelah kita ujian, datang ujian tersebut, lalu kemudian kita menunggu hasilnya. Seperti itulah, kematian itu seperti ujiannya. Kemudian dia akan melihat hasilnya. Kalau orang beriman tidak akan pernah khawatir. Makanya pernah saya jelaskan, para sahabat ridwanullahi alaihim, itu kalau ada di antara mereka yang mau meninggal, mereka malah saling datang menyampaikan berita gembira. Berita gembira lah buat kamu ya, kamu akan meninggal. Sebentar lagi kau akan lihat hasil daripada perbuatan baikmu. Kau akan melihat ibadah itu, kau akan masuk surga, kau akan bertemu dengan Nabi SAW. Mereka saling menyampaikan berita gembira. Karena orang beriman, mati itu awal segalanya bagi mereka. Yang perlu khawatir menghadapi kematian memang orang kafir, orang fasik.
Karena memang jelas ujung-ujungnya dia akan masuk ke neraka, akan disiksa. Jadi bagi orang beriman tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya ibu Anda mengatakan, nak sebentar lagi mungkin kalau ibu mati, ibu berharap begini, begini, begini. Oh iya ibu, baik. Mudah-mudahan Allah berikan ibu umur panjang, kami masih sempat berbakti. Dan ibu mati itu sebenarnya bagi orang beriman hanya pindah alam kok. Ibu akan menuju ke kehidupan abadi. Mungkin ibu, mungkin saya, mungkin kakak, mungkin adik lebih dulu. Kalau masalah salafi, salafi itu diambil istilah sebenarnya. Teman-teman kita yang berdakwah sekarang di Indonesia ini berfaham sunnah. Termasuk mungkin pengajian kita ini seringkali dikatakan pengajian salafi, pengajian wahabi. Karena setiap kali dalam pengajian-pengajian ini kita selalu mengatakan salaf ummah. Ada orang-orang terdahulu sebelum kita dari kaum salaf ummah. Salaf ini yang telah mendahului. Itu yang dimaksud sahabat dan tabi'in. Itu yang dimaksud dengan kaum salaf. Ya, kaum salaf. Salaful ummah telah berkata seperti ini, para sahabat dan tabi'in. Nah, karena sering mengucapkan ada istilah salaf dikatakan kelompok salafi. Padahal sebenarnya tidak ada kelompok ini gitu. Ini cuma istilah sebenarnya diistilahkan gitu kan. Karena ada keluar kalimat itu. Kalau wahabi, wahabi ini sebenarnya dulu pernah ada pemahaman keliru ya di Maroko, berfaham diistilahkan wahabi. Itu di zaman mungkin masih sudah lama, mungkin zaman Abbasiyah. Kemudian dihancurkan oleh khilafah Abbasiyah dan pemimpinnya sudah dibunuh, dihukum mati, udah habis gitu kan. Nah pemahaman ini memang pemahaman yang tidak benar awalnya. Kemudian setelah ya, pemahaman Syiah banyak ya, diperbaikin, diluruskan di Jazirah Arab ya, dan orang-orang Sunni banyak mengistilahkan ini Syiah, hati-hatilah. Orang Syiah itu mencaci maki, mengkafirkan para sahabat, kecuali Ali dan beberapa orang sahabat Nabi. Sementara ahli sunnah itu malah menghormati semua sahabat termasuk Ali. Tidak pernah ada ahli sunnah mencaci maki Ali radhiyallahu anhu. Kita muliakan dan kita terima. Semua keluarga Nabi SAW kita hormatin. Ya. Kita berikan salam dan salawat setiap kali kita tahiyat kepada mereka. Gitu ya. Nah orang-orang Syiah yang tidak menerima selalu diserang oleh ahli sunnah. Gitu kan. Karena kalau dikatakan sunnah, sunni dan syi'i. Ya, gitu. Sunni itu artinya orang yang mengikuti sunnah. Sebenarnya orang Syiah tidak mau istilah itu melengket pada kita, nggak mau. Karena kalau difaham pemahaman Sunni, berarti orang-orang yang ikuti sunnah Nabi. Syiah berarti yang mengikuti pemahaman Ali, gitu kan? Seperti itu. Jadi pasti orang lebih cenderung memilih, oh berarti pemahaman Sunni dong, ikuti Nabi. Yang ahli sunnah juga menghormati Ali, kok nggak ada masalah, gitu kan? Maka orang-orang Syiah mengeluarkan istilah Wahabi yang tadinya awalnya tidak baik nih, dilempar kepada orang-orang yang faham Sunni. Makanya orang-orang Syiah di Iran itu mengatakan Saudi negeri Wahabi, gitu kan? Maksudnya negeri yang menjalankan sunnah. Kalau dia bilang itu negeri pusatnya Sunni, orang-orang akan dukung pasti. Tapi kalau dikatakan negeri itu negeri Wahabi, orang akan berpikir apa nih Wahabi ini? Bisa saja orang kembali kalau baca sejarah ke histori buruk tentang kisah Wahabi yang awal tuh, yang memang tidak benar, gitu kan? Padahal tidak pernah sama sekali ada istilah Wahabi. Saya tinggal di Saudi, waktu saya mau berangkat pertama, subhanallah, tahun 90, sekolah di Madinah. Waktu itu masih kelas SMA ya. Kemudian ada teman-teman ayah saya, ya, sempat mengatakan, nanti Khalid di sana ambil ilmunya, tapi jangan sampai kau jadi Wahabi. Saya berangkat terus terang, saya pikir Wahabi ini momok monster yang menakutkan. Setiap kali ada guru saya masuk, dosen saya masuk, saya selalu ini Wahabi nih. Yang berjenggot ngomong apa nih Wahabi nih. Gitu. Selalu begitu, gitu kan? Karena ayah saya seorang yang dikenal, gitu kan? Seorang yang tokoh masyarakat di Makassar. Jadi pasti mereka tahu saya balik, saya akan gantikan beliau, minimal itu, gitu kan? Maka saya pun berhati-hati sekali. Subhanallah, mungkin 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu semua momok yang kayak menakutkan. Tapi setelah saya muhasabah diri saya, enggak pernah orang-orang ini, enggak ada omongan kasar. Dan selalu yang keluar dari mulut mereka, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kalaupun dikuatkan, sahabat Abdullah bin Umar berkata, Abdullah bin Abbas berkata, selalu begitu. Tidak pernah ada, ini pendapat saya, oh ini pendapat Wahabi, enggak ada. Kalau orang Syiah selalu, kelompok Syiah, selalu digembar-gemborkan Syiah. Kita tidak pernah, tidak ada begitu. Lalu saya bilang, ini pemahaman yang salah. Kira-kira bagaimana caranya saya ambil ilmunya, saya enggak jadi Wahabi, ini bagaimana modelnya? Enggak bakal nyambung kalau emang ini dikatakan Wahabi, berarti pemahaman ini benar selalu kalau Allah, kalau Rasul. Dari mana nih? Lama kelamaan saya tamat sampai S1 baru saya paham, oh ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah untuk menjauhkan orang bahkan dari pemahaman Sunni yang benar.
Jika meremehkan orang lain dapat berbalik kepada kita, apakah bisa disebut dengan karma? Apakah karma itu ada dalam Islam? Ya itu istilah ya, di Indonesia diistilahkan dengan hukum karma. Tapi memang dalam Islam kita tidak namakan karma, tapi kita mengatakan memang ada dalam dalil-dalil hadis Nabi SAW yang membuktikan kalau orang melakukan satu perbuatan maka dia akan dibalas dengan perbuatan yang sama. Kalau dalam hal keburukan, misal kita menggunjing orang lain, kita akan digunjing satu waktu. Kita memukul orang lain, kita akan dipukul. Memang ada hadis Nabi SAW berbunyi masalah itu. Seperti misalnya, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas dengan perilaku yang sama. Hari ini kita jujur dengan seseorang, besok kita dijujuri. Hari ini kita bakti dengan orang tua, besok anak-anak kita bakti dengan kita. Kita setia dan dengan tulus dengan pasangan, Allah juga akan menjadikan pasangan kita seperti itu dan seterusnya. Gitu kan? Juga sabda Nabi SAW, al jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Juga hadis Nabi SAW yang lain cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Siapa yang berbakti pada orang tuanya atau berbaktilah kalian pada kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Dan jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian, maka juga Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Itu dalam syariat. Tapi tidak pernah kita temukan ada istilah karma. Ya. Saya tidak tahu ini di Indonesia digunakan apakah seperti itu, persis seperti hadis-hadis kita sampaikan. Kalau iya, maka kita mengatakan hadis Nabi SAW. Kita bukan mengatakan istilah itu. Berarti dia yang sesuai dengan hadis Nabi, gitu kan? Bukan hadis Nabi yang menyesuaikan dengan istilah-istilah yang ada. Apakah ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menghindarkan diri dari sifat ujub dan menyakiti sesama makhluk? Tentu saja secara khusus lafaz saya sekarang tidak teringat terus terang. Tetapi kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah SWT agar dihilangkan dari sifat sombong, ya, sifat merendahkan orang lain. Seperti tadi saya katakan sifat syamata yang membuat ada doa Nabi SAW agar dilindungi dari syamatatil a'da, dari kesombongan yang diarahkan kepada musuh sehingga musuh mengalahkan kita dan seterusnya, gitu kan. Sampai para sahabat itu kalau mereka melihat di dalam benteng musuh sudah mulai mereka mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah SAW, mencaci maki Islam, maka mereka sudah mengatakan, maka mereka saling mengatakan berita gembira, kalian sebentar lagi akan menang. Karena mereka sudah mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, berarti akan ada respon yang sama, balasan dari Sang Pencipta Allah. Tapi doa secara khusus terus terang saya sekarang belum terlintas, cuman cobalah ucapkan lafaz-lafaz sesuai dengan yang kita harapkan kepada Sang Pencipta Allah. Karena doa boleh kita mengatakan, ya Allah, karuniakanlah ya, untukku sifat merendah di hadapanmu, di hadapan para makhlukmu. Kemudian ya, hilangkanlah semua dari hatiku sifat sombong, sifat berbangga-bangga, ria, dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah SWT itu. Bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi sifat ujub dan sombong? Ketahuilah, setiap terjerumus dalam satu perbuatan salah, ataupun kita akan terjerumus atau baru ingin melakukannya, baik sudah terjerumus atau akan terjerumus, gitu kan? Maka kata kuncinya untuk meninggalkan, kita membaca ancaman Allah di dosa itu. Seperti masalah sombong. Apa sih ancaman Allah? Oh ternyata kata Nabi SAW, sombong itu siapapun dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Berarti mencium surga tidak akan terjadi apalagi masuk ke dalamnya. Ada ancaman. Coba baca 5-6 hadis tentang hal yang berhubungan dengan masalah ini. Sama dengan ujub. Ujub itu membangga-banggakan amal, bisa menghancurkan amal pahala. Lalu untuk apa kita sholat malam teman-teman sekalian? Untuk apa kita sedekah? Untuk apa baca Quran kalau kita hanya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia? Apa yang kita dapatkan? Pujian dia yang sepanjang lidahnya? Oh kamu hebat ya? Oh kamu soleh ya? Oh kamu soleha ya? Kamu kaya ya? Habis itu gak ada apa-apa yang kita dapatkan, gitu kan? Jadi gak ada gunanya sama sekali. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, jadikanlah dirimu terkenal di langit, maka seluruh yang di bumi akan mengenalmu. Dan janganlah kamu jadikan dirimu terkenal di dunia dan kamu asing di langit sehingga akhirnya kamu akan terasingkan di dunia. Jadi memang kita harus bagaimana menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan memahami bahwasanya sifat-sifat buruk ini
dinilai buruk oleh Sang Pencipta dan kita baca ancaman-ancamannya, insya Allah kita akan tinggalkan. Sama dengan orang kalau berzina, orang bohong atau apa saja, baca ancaman Allah di dosa itu insya Allah kita akan tinggalkan. Karena wahyu berbicara dengan hati manusia. Allahu a'lam. Kalau kita wajib mentaati pemimpin yang sudah terpilih, lalu kalau belum terpilih dan kita sedang melakukan pemilihan umum atau pilkada, gubernur dan kriteria semua pemimpin kita kurang serak, lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa saya harus memilih? Terus nanti kalau yang terpilih dia lagi, dia kan kafir, apa kita wajib mematuhi pemimpin tersebut dan bagaimana sikap atau bersikap seseorang yang kebetulan kerja di pemerintahan gubernur? Kita bagi dua pertanyaan ini ya. Yang pertama masalah, kalau seandainya ada calon-calon ini semuanya tidak layak, menurut kita tidak layak, maka bolehkah saya tidak memilih? Boleh, hak kita kan. Boleh memilih, boleh enggak. Saya bisa dong memilih, saya juga bisa tidak memilih, hak saya itu. Saya rasa itu hal yang sangat rasional sekali kok. Kita bisa mengatakan saya kalau pilih sembarangan lalu saya bertanggung jawab depan Allah hari kiamat, itu jelas gitu ya. Ada keadaan teman-teman antum tidak bisa kalau tidak milih. Seperti kasus sekarang. Tentu saya pribadi dan saya berharap semua muslimin sudah paham masalah itu. Kita tidak berharap Ahok ini jadi gubernur lagi, mustahil. Dan semoga Allah turunkan dia dan hukum dengan perilakunya, mustahil itu, sudah tidak mungkin. Ya, sedangkan dia tidak menghina saja agama Islam, nggak mungkin dipilih itu. Kebetulan aja dulu karena dia berpadar sama seorang muslim. Kalau dia dulu sendirian belum tentu dia menang, gitu kan. Sekarang secara kebetulan karena peraturan pemerintah kita, yang satu jadi presiden, yang satu jadi gantinya kan gitu. Kalau dia sendirian belum tentu gitu. Saya sangat yakin sebenarnya kalaupun dia mencalonkan diri lagi belum tentu dia menang kok. Kecuali ada permainan-permainan yang tidak benar, tidak fair, Allahu a'lam. Tapi dia sudah menghina Islam, maka mustahil. Kalau masih ada orang Islam yang dukung, ini munafik. Munafik, jelas. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 138, 139. Allah mengatakan dan beritakan berita kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan kena siksa yang pedih, orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apakah mereka mengira ada kemuliaan di tengah orang-orang kafir itu? Ketahuilah, kemuliaan dan kemenangan di sisi Allah saja. Jadi jelas Allah menyebutkan dalam An-Nisa 138, 139, orang-orang yang membela pemimpin non-muslim di wilayah muslim adalah munafik. Jelas, sampai dia bertaubat. An-Nisa mengatakan itu. Makanya saya ingatkan, An-Nisa 138, 139, kembali ke ayat itu. Siapa orang tanya, ada yang bela pemimpin ini, tunjukkan ayat itu. Tetap dia tidak mau, ya anda munafik. Allah yang berfirman. Mau marah terserah, silahkan marah. Ya. Nggak ada yang takut dengan dia marah gitu. Jelas-jelas salah kok, gitu kan. Di situ justru dibutuhkan kejantanan seorang mukmin. Salah ya salah. Mau bagaimanapun tidak ada masalah. Mati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kecuali kalau memang masalah masih ada toleransinya, mungkin. Nah, kalau misalnya pemimpin itu dua-duanya muslim, kemudian memang kita tidak serak, ya sudah hak kita. Tapi kalau nanti orang ini pun misal, insya Allah tidak, dia mencalonkan diri lagi, maka tidak ada pilihan, antum harus pilih si muslim. Cari yang muslim, tidak boleh antum biarkan tidak memilih. Ini saya sudah bilang pada pertemuan beberapa orang yang lalu, kalau saya ada yang sempat tanya, sudah ditanyakan oleh beberapa masyayikh ya, di antara guru yang saya sangat hormati Syekh Sulaiman Ruhaili, beliau salah satu tenaga pengajar di Masjid Nabawi sekarang, dan beliau Masya Allah kapabilitas ilmu sangat bagus. Waktu kami tanyakan masalah ini, beliau mengatakan jelas sekali kok bahasanya. Kalau keadaan seperti Jakarta sekarang, kalaupun orang ini betul-betul tercalonkan, waktu itu belum ada pembicaraan dia menghina Islam ya. Waktu kami tanyakan ini belum ada penghinaan Al-Maidah 51, belum terjadi. Beliau tetap mengatakan kalau betul terjadi ada pemimpin non-muslim tercalonkan, pemimpin muslim tercalonkan, maka dipilih pemimpin muslim, walaupun ada kekurangannya. Nggak bisa tidak. Jadi jelas sekali di sini. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang kedua dari masih sama, bagaimana kalau terlanjur ada pemimpin non-muslim? Saya sudah pernah jelaskan ini. Kasus pada saat dipilih jadi pemimpin, jadi gubernur, gitu kan? Selama dia belum menghina Islam, saya yakin kita tahu semua. Ada di antara ulama-ulama kita atau dai-dai kita yang mengatakan berontak, lawan sebelum dia hina ya, nggak pernah kan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ustadz-ustadz bicara, nggak ada dai yang nyalain.
Sesuai dengan hukum Allah kita patuhi. Yang tidak hukum Allah tidak sesuai kita tinggalkan. Sekarang kenapa kita ribut masalah ini? Karena memang dia menghina Islam, sudah lain ceritanya. Jadi kalau ada pemimpin non muslim, baik itu dengan cara penjajahan, seperti waktu Belanda datang merampas Indonesia, gitu kan? Kita nggak punya kekuatan untuk melepaskan diri. Suku Tatar waktu datang menghancurkan khilafah Abbasiyah di Irak, membunuh banyak muslimin, banyak ulama, buku-buku semua dibuang di lautan, ya, sampai lautan itu berubah menjadi warna tinta semuanya, gitu kan? Kemudian banyaknya bangkai kaum muslimin yang dibunuh sampai puluhan ribu pada saat itu, dan mereka berkuasa. Maka tidak ada kekuatan kaum muslimin pada saat itu, dibiarkan mereka memimpin. Tapi kita berusaha, tentu kita berusaha maksimal untuk bisa, ya, mendapatkan pemimpin yang muslim. Tapi kalau sudah terlanjur atau kita berada di, baik itu dengan cara penjajahan atau misalnya kayak gini sekarang kasus di Jakarta kena sistem yang muslimnya jadi presiden, dianya langsung jadi, selama dia tidak buat masalah ya sudah, tunggu sampai jabatannya selesai. Karena tidak mungkin kita bangkang sama pemerintah induk yang memang kita dilarang untuk keluar, kecuali memang kita dilarang sholat, ya. Karena kata Nabi SAW, taatilah pemimpin kalian walaupun seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, dari Ethiopia, gitu ya. Walaupun pundakmu dipukul, ya, hartamu diambil, kalau selama dia pemimpin yang induk, ya, kalau kita bicara masalah presiden dan seterusnya ini atau raja, kita patuhi, gitu ya. Selama dia tidak melarang kita sholat. Kalau sudah melarang sholat sudah lain ceritanya. Allahu a'lam. Ya. Melanjutkan masalah Khidir, banyak sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan para ustadz, seperti banyaknya orang yang mengaku bertemu dengan Khidir dan seolah-olah mereka menjadi wali Allah. Pertemuan Nabi Khidir dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, juga ulama-ulama sekarang, syubhat dan seterusnya, ya. Mungkin ditanyakan apakah ini benar atau tidak, ya. Tidak pernah Nabi SAW, yang lebih mulia daripada kita, tidak pernah menukil pada riwayat saya baru bertemu dengan Khidir. Pernah sama sekali. Ada riwayat tentang Isra Mi'raj cuma mengatakan saya dipertemukan dengan ruh para nabi di Masjid Aqsa. Itu ada. Tapi tidak disebutkan satu persatu nabi-nabinya, kecuali di langit. Itu lain lagi kasusnya pada saat Mi'raj ke langit. Tapi di dunia tidak pernah. Kalau Nabi SAW tidak pernah mengatakan bertemu dengan Khidir, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi teman-teman Nabi nggak pernah mengaku. Bagaimana orang ini bisa mengatakan ketemu dengan Khidir? Gitu kan? Ini semua was-was syaitan ini, gitu kan? Ini nggak benar sama sekali. Menganggap Khidir akan datang kepadanya, memberikan salam kepadanya lah. Ini semua teman-teman sekalian, kalau dia, saya sangat yakin mengikuti wahyu yang benar tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang mulia ini. Ini adalah salah seorang dari mazhab Hanafiyah yang terkenal dengan ilmunya, tapi banyak orang salah gunakan namanya orang ini, ya, rahimahullah. Ini orang yang luar biasa sebenarnya dalam ilmu fikih, dalam ketaatan, tapi disalahgunakan. Akhirnya orang melukis-lukis, dianggap fotonya segala macam, kemudian dikatakanlah malam Jumat ruhnya bisa datang. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia, titik. Itu dalilnya, ya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Waktu para sahabat mati syahid di perang Badar, kata Nabi SAW di depan jenazah para sahabat, teman-teman kalian ini sekarang ini wahyu sampai ke Nabi SAW, dan ini adalah mukjizat buat Nabi SAW, bukan buat semua orang. Ini teman-teman kalian sekarang sedang berbicara dengan Tuhannya. Mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami di dunia, bukan untuk ketemu sama istri sama anak, kembali dagang, kembali hidup, enggak, kembali beraktivitas biasa, supaya kami ikut berperang lagi, kemudian kami terbunuh lagi. Karena gampang, tinggal ditusuk musuh dapat masuk surga tanpa hisab. Enggak ada susahnya gitu. Sampai para teman-teman yang membahasakan dinukil dari para salaf, kalau ada pedangnya musuh meleset dari dia katakan surga meleset. Gitu. Nah, iya. Orang tidak boleh sengaja bunuh diri, tapi kalau memang musuhnya berhasil lewatkan, berarti lewat surga. Tadi kalau kena saya masuk surga. Ada sahabat pernah ngantar suratnya Nabi SAW ditombak oleh orang-orang Persia, mati. Lalu dia mengatakan fuztu bi rabbi Ka'bah, ya. Saya menang atas nama Tuhannya Ka'bah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Persia bilang, ini orang aneh, ditombak, berdarah, mati, dia bilang saya menang. Mereka telusurin, apa sebabnya nih? Kenapa orang Islam ini kalau mati malah gembira?
Baru mereka dapat informasi ternyata kematian itu akan masuk surga kalau dibunuh sama orang kafir begini dan begitu. Mereka dapat informasinya sangat bagus sebenarnya gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, masalah orang yang mengaku bertemu dengan Khidir ini, bertemu dengan Abdul Qadir Jailani rahimahullah ini ahli 100 salam dari Nabi Khidir, ini semua adalah khurafat-khurafat yang dibuat dan tidak ada sama sekali, tidak pernah. Dan para sahabat Nabi SAW tidak pernah seperti itu. Akhirnya Nabi SAW tadi mengatakan dalam riwayat, setelah itu Allah berfirman kepada mereka di Badr, sudah menjadi sunnahku, hukum peraturanku, tidak mungkin orang yang mati kembali lagi. Anda boleh kembali kepada riwayat perang Badr di riwayat Imam Bukhari. Jelas sekali kok itu. Ya. Sudah menjadi hukumku, gitu kan? Tidak mungkin orang yang sudah mati kembali lagi ke dunia. Maka mereka berkata, ya Allah kalau begitu sampaikan saja berita gembira kepada saudara-saudara kami yang belum mati syahid, agar mereka nggak usah takut. Perang saja mati mereka akan dapat kok. Lalu Allah turunkan Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian pernah mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, tapi mereka hidup dan mereka di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Ini turun kepada sahabat-sahabat yang mati di perang Badar. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan mereka sangat menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan mereka takut, jangan mereka sedih. Sudahlah, berperang saja maka kalian akan dapatkan apa yang kami dapatkan. Tapi di sini menjelaskan, kalau ada ruh yang bisa kembali teman-teman sekalian, yang lebih berhak kembali adalah orang-orang soleh seperti ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman pada mereka sudah menjadi hukumku, tidak akan kembali lagi di dunia. Itu penyampaian. Dan ini subhanallah, karena dikembangkan poin-poin seperti ini, akhirnya ada orang yang ditipu oleh syaitan. Dia kira ruhnya ayahnya datanglah, dia kira ini, dia kira itu. Sebagai penutup saya berbagi, pernah saya isi pengajian, juga pernah saya sampaikan kisah ini, tapi saya ulangin untuk penutup bahasan kita. Saya isi pengajian di satu rumah, dan rumah itu Masya Allah sangat besar di kota Makassar pada saat itu. Kemudian semua keluarganya hadir. Ini waktu awal-awal saya balik dari Madinah, sekitar tahun 2000-an ya, tahun 99-98 saya kembali, sekitar tahun 2000 pengajian ini. Kemudian semua hadir di pengajian, tiba-tiba ada satu anak perempuan lewat di dekat kolam renang agak jauh. Terus saya tiba-tiba tidak tahu kenapa saya ingin bertanya. Saya bilang sama yang punya rumah, Pak ini semua sudah hadir. Dia bilang sudah hadir. Perempuan yang jauh sana lewat itu siapa Pak? Oh itu anak saya Ustaz. Kenapa tidak hadir Pak? Biasanya kan memang ada tempatnya sendiri, dipasangin hijab sendiri. Jadi memang ada orang yang tidak hadir. Dia bilang semua orang rumahnya sudah hadir. Saya juga waktu itu tidak tahu kenapa saya bertanya gitu ya. Bilang itu anak saya. Terus kenapa nggak hadir Pak di pengajian? Oh anak saya itu berbeda Ustaz. Berbeda kenapa Pak? Dia kalau malam Jumat sering kedatangan ruh kakek saya. Gimana ceritanya Pak? Kalau malam Jumat tiba waktu maghrib, dia matiin lampu, dia minta kopi kesukaan kakek saya, kemudian dia berbicara dengan suara kakek saya. Saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin ceritanya. Kaget dia, kok bisa Ustadz lanjutin? Ya sebentar. Kalau yang saya sampaikan sebentar lagi ini benar, berarti percaya itu dari syaitan. Dia bilang silakan Ustadz, baik. Pasti nanti akan keluar suara kakeknya. Kemudian dia akan sebutkan nama masing-masing orang yang di rumah sini. Benar? Ya benar. Baik. Kemudian yang kedua, dia akan secara otomatis akan menerka-nerka mengatakan kamu fulan, rezekimu begini, kamu fulan begini, apa yang kalian mau tanyakan kesempatan, kakek akan datang setiap malam Jumat. Benar gak? Benar Ustaz. Bahkan saya pernah ditebak tangan saya, rezeki saya dan seterusnya. Saya mengatakan itu syaitan, anaknya bapak mesti diruqyah. Itu sudah menjadi teori syar'i. Ini syaitan yang masuk was-was, menganggap ruh kakeknya datang. Ya. Padahal tidak pernah ini. Kalau ini sebenarnya ada teman-teman sekalian, maka yang bisa terjadi, Nabi SAW datang sekarang kepada umatnya, nasihatin kita yang salah. Ini kenapa kau buat yang saya tidak perintahin? Kamu bukan apa begini? Tapi enggak sama sekali. Waktu Nabi SAW meninggal, semua sahabat sedih nangis. Kenapa sedih nangis? Karena Nabi sudah enggak bakal ada. Udah selesai. Jadi kita harus berjuang sendiri nih menerapkan syariatnya. Padahal Nabi SAW bisa datang lagi kan? Bisa saja. Tapi tidak terjadi. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, berbahaya. Secara individu saya berbicara. Saya tidak bicara masalah kelompok, secara individu saya mengatakan hati-hati teman-teman dengan godaan syaitan yang seperti ini sehingga akhirnya menyesatkan kita dari jalan Allah.
Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka tidak pernah menukil satupun riwayat kepada kita kalau mereka pernah bertemu dengan para nabi-nabi atau ruh-ruh seperti ini. Mereka menjalankan apa yang sudah Nabi SAW janjikan dengan keyakinan, selesai. Mereka jalankan itu. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas malam ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga apapun amal yang pernah kita kerjakan diterima dengan kemahamurahnya oleh Sang Pencipta Allah, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya pula memberkahi sisa umur kita ke depan, semuanya terisi dengan amal saleh, diberkahi di harta, di keluarga, di pasangan hidup, di anak-anak, dan puncaknya kita masuk surga tanpa hisab. Dan kita terus mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada. Ya Allah, tolonglah mereka, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan terus kita mendoakan agar pemimpin negara kita ini adalah pemimpin yang saleh, diberikan keimanan dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga seluruh jajaran pemerintahan nantinya akan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga tentu menerapkan Islam, dan seluruh masyarakat Indonesia juga akan menerapkan Islam sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah.